Halo kawan, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Jika kalian yang bekerja atau yang kuliah, sekolah ya, kayak yang masuk, yang belum libur atau yang udah masuk mungkin. Dan juga yang untuk masih libur juga, jangan lupa tetap semangat. Selamat tahun baru juga, Happy New Year. Dan ini adalah video pertama aku di tahun 2020 ya. Di awal tahun ini banyak sekali musibah ya, sudah disambut dengan musibah banjir di Jabodetabek, khususnya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi ya. Musibah ini juga harus kita syukur juga, karena mau gimana lagi, ini adalah sudah takdir dari yang di atas kawan. Di sini aku mau membahas dan memberikan cuplikan-cuplikan video banjir di daerah Jakarta, Tangerang maupun di luar negeri ya kawan. Banjir ini juga menyebabkan banyak kerusakan juga, dan akibat banjirnya itu apa aja sih ya, kalian penasaran kan? Yuk kita saksikan terus ya. Oke, ini adalah kejadian pertama di Tangerang nih. Video pertama nih. BMW hanyut. Innalillahi kata orangnya. Waduh, mobil mahal hanyut ya kawan. Mobil BMW hanyut. Waduh, bermiliar-miliaran itu hanyut. Nah, ini juga nih, ini juga daerah di mana ini ya? Tangerang kalau nggak salah nih. Ini Kali Cisadane ya. Sungainya hampir sama kayak jembatan, hampir mau naik ke atas tuh. Wah, itu kalau udah pemukiman di bawahnya itu udah banjir ya. Lihat, apa itu yang hanyut? Banyak yang hanyut itu. Waduh, banjir kali ini banjir yang sangat besar ya teman. Nah, ini dia jembatannya nih. Ini Kali Cisadane, jembatannya kota Tangerang ya. Ini Tangerang. Terus lihat banjirnya, airnya, sungainya bu. Ini pasti dalam ini. Ini juga sama, hampir mendekati. Nah, ini video berikutnya ada salah satu dari mana nih, Jakarta kok masalahnya. Ini mobil-mobil pada hanyut ya guys. Tuh lihat, padahal mobil kan berat ya, bisa hanyut seketika gitu loh, dibawa oleh kencangnya derasnya air banjir ini. Padahal hujannya itu cuman gerimis ya, tapi nggak tahu kalau di Jakarta. Mungkin juga karena hujan seharian, juga karena banjir dari kiriman Bogor juga ya. Lihat mobil-mobil pada hanyut. Nah, ini juga nih, ini terjadi di daerah Ciledug. Ini perumahan ya guys. Lihat, itu ada gapuranya loh. Wah, mobilnya hanyut. Kita lihat sekali lagi ya nanti. Gampang banget yang hanyutin mobil ya, kayak hanyutin kertas gitu loh, saking kencangnya itu gimana kalau orang udah hanyut itu guys. Nah, itu ada tulisannya Ciledug Indah ya, tuh gapuranya di salah satu perumahan ini, perumahan Ciledug Indah Tangerang. Nyampe ke bawah jauh ya. Oke, kita lihat sekali lagi nih dia. Nah, pertama dia nyangkut di gapura, lalu saking kuatnya arus dia langsung keseret. Langsung keseret gitu. Siapa itu yang punya mobil itu warna hitam? Pasti rusak parah itu, nyampe ke mesin, bodi, penyok. Habis besar itu biayanya ya. Waduh. Nah, itu karena banjir langsung. Oke, kita ke luar negeri ya. Ini adalah kering sungainya. Ini terjadi di luar negeri ya guys. Ini di luar negeri. Di Indonesia juga suka ada yang banjir bandang begini juga, waktu di daerah Sulawesi apa Kalimantan gitu ada. Nah, ini dia tiba-tiba banjir bandang. Sungai yang tadinya kering, kerontang, kita bisa jalan di atas sungainya, tiba-tiba ada airnya itu banyak banget, itu namanya banjir bandang. Nah, seperti video ini. Lihat, itu kalau kita di situ bisa langsung hanyut guys, auto hanyut ya, benar auto hanyut.
Jangankan kita ya, rumah, mobil juga bisa hanyut di situ. Kalian bisa lihat sendiri mau betapa derasnya sungai-sungai yang terkena banjir bandang. Ini kalau sungainya sudah meluap seperti ini bisa ke pemukiman warga ya guys. Nah terjadilah banjir. Nah itu kayu-kayu yang ranting-ranting pohon itu ikut ke bawah. Ya, karena kan pohon-pohon itu kan pada jatuhin ranting gitu ya. Ada juga yang pohon bisa tumbang karena derasnya arus. Ada. Nah ini juga nih banjir-banjir bandang contohnya. Yang sungainya tadinya kering, dikit airnya tiba-tiba menjadi meluap banyak gitu. Wah, banjir ini sebenarnya banjir itu bisa diatasin ya kalau manusianya itu nggak serakah sama alam guys. Contohnya itu penebangan hutan itu waduh parah itu ya. Penebangan hutan terus buang sampah sembarangan juga bisa itu ya. Ya paling parah sih terutama penebangan hutan ya, hutan-hutan jadi gundul yang di pegunungan ya. Fungsi hutan itu juga bisa buat peresap air. Coba bayangkan kalau nggak ada air, tanah-tanah siapa yang meresap? Ayo, otomatis air kan pada turun dari atas gunung atau dataran tinggi. Makanya hutan-hutan habis tuh dijadiin lahan-lahan pertanian, perumahan. Nah, yang tadinya buat penghijauan, buat peresapan, tuh jadi hilang. Jadilah banjir seperti ini. Mau lihat, kalian bisa lihat kan, rumah-rumah langsung hancur. Wah ini dia sungai-sungai langsung pada banjir. Ini tambang nih ya, tambang. Ini dulu ini hutan-hutan ya guys, hutan terus dijadiin tambang nih. Waduh, tambang-tambangnya pada hancur tadi. Nah ini juga nih, ini jembatannya putus. Ini dulu, ini masih terjadi di luar negeri ya guys. Mau lihat, itu jembatan sepanjang itu, sekokoh itu bisa hancur lama-lama kalau diterjang banjir. Nah ini juga ada nih video yang rumahnya terbawa guys. Itu sama apanya tuh? Sama pulau-pulaunya. Parah ya. Nah kalian bisa lihat sendiri kan sampah menumpuk di sungai-sungai, kali, got, selokan, tempat pembuangan gitu ya. Kebanyakan sih sampahnya itu sampah plastik, sampah apa lagi ya, sampah rumah tangga ya khususnya ya, yang penting non organik. Kecuali Anda membuang sampah yang yang organik. Nah kalau yang organik itu maupun dibuang ke sungai juga hilang lama-lama. Kalau organik itu bedanya sama non organik. Non organik itu sampah yang tidak bisa terurai ya guys. Lama itu, butuh ratusan tahun mungkin. Contohnya botol plastik, terus alat-alat rumah tangga, terus ya pertama plastik atau botol beling gitu ya. Nah kalau yang organik itu daun-daunan, sampah makanan. Nah itu kalau dibuang ke sungai juga gak apa-apa sih, nanti kan bisa dijadiin ikan, bisa dijadiin ikan, jadi makan ikan, terus jadi buat apa ya, buat makan ikan, terus bisa juga jadi bakteri gitu ya, bakteri gitu kan apa jadi amuba gitu ya. Nah itu bisa dijadiin juga makanan, makan ikan gitu. Bisa terurai lah sama air gitu ya. Kalau sampah-sampah organik itu kayak daun-daunan itu bisa hilang 1 bulan 2 bulan juga bisa hilang. Nah kalau plastik itu bisa bertahun-tahun loh. Nah ini dia sampah organik ya, daun-daunan contohnya, makanan bekas itu. Nah ini yang non organik nih kayak kasur dibuang ke sungai, waduh. Plastik gitu ya, waduh, limbah-limbah dapur, alat rumah tangga itu contohnya, waduh, parah itu, udah parah. Lihat, sofa juga dibuang ke sungai, waduh, itu kan gede ya. Itu kenapa nggak dirobek-robek aja itu sofanya itu, dijadiin apa gitu ya, buat tempat tidur kucing. Kalau lama sofanya udah nggak pakai, kalau nggak buat apa gitu, buat nempel apa gitu. Kalau nggak bisa dijadiin bantal lagi daripada dibuang ke sungai gitu kan. Kalau nggak dikasih aja ke tukang reparasi sofa, ntar kan bisa dijual lagi. Kalian bisa dapat
Ini kan duit kalau dijual lagi maupun ceban-ceban juga kan dapat dibuang ke sungai. Ayo. Iya makanya. Oke, jadi inti dari video ini yaitu kalian jangan buang sampah sembarangan, terus jagalah kebersihan ya. Terus jangan juga suka buang sampah di selokan, sampah non organik khususnya ya. Terus jangan menebang hutan secara liar, terus ya banyak lah. Terus bikinlah alat peresap ini ya air gitu ya, kayak semacam apa tanahnya digali gitu, digali sedalam mungkin ya, ukuran 1 meteran itu buat peresap air juga bisa ya guys. Terus kalian jangan lupa tanam pohon di sekitar rumah kalian untuk peresap air tuh supaya nggak banjir. Terus ya pokoknya intinya itulah ya, pokoknya lestarikan bumi kita ya, gimana nanti tahun 2030 atau tahun 2025 ke atas mungkin. Oke, aku Hendrik Setiawan, salam lestari dan ambil hikmahnya dari video ini. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan like. Oke, dan juga komen di bawah ya guys. Oke, bye bye, see you in the next video and the next time. Bye bye.